Sebelumnya udah tahu karena dari 2016 itu kan saya dapat telepon waktu saya di Bandung, kerja di Bandung. Saya dapat telepon dari rumah dari pihak mama bahwasanya di rumah itu ada penggerebekan. Sebelum itu saya tidak mengira bahwa penggerebekan itu adalah kasus ini. Saya kira itu hanya penggerebekan biasa motor saya karena kan motor saya kan ibaratnya gitu kurang lengkap itu surat-suratnya. Pas selang beberapa hari kemudian telepon lagi bahwa menjelaskan bahwa tentang adanya kejadian seperti ini, saya langsung menepisnya karena saya merasa saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya sama sekali tidak terlibat, saya sama sekali tidak mengenal korban dan saya malah tuh berbelasungkawa kepada korban yang sudah meninggal dunia. Saya selalu mendoakan mereka semua untuk supaya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dan semoga mereka semua bisa diangkat derajatnya di sana dan semoga bisa ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga terutama buat para pelaku utama dan dalang di balik semua ini semoga Allah bisa membalas kejahatan mereka dan semoga semua ini bisa terungkap. Bisa orang-orang yang zalim itu, orang-orang jahat itu semoga bisa dibalas, dihukum di dunia dan hukum di akhirat dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di ini. Harapannya semoga pihak kepolisian itu bisa menuntut. Ya, itu cuplikan wawancara reporter TV One Faris Noval dengan Peggy Setiawan yang menyebutkan Peggy sendiri juga bingung kenapa sampai dia diperiksa. Dia juga ikut menyampaikan belasungkawa ya ke pihak keluarga ketika itu. Nah, saya lanjut ke Bang Nasrullah tadi. Bang Nasrullah tadi Pak Fredrik menyebutkan ini dalam memberikan putusan pertimbangannya Hakim Tunggal Eman Sulaiman adanya penyimpangan sistem hukum Eropa kontinental dalam mengambil keputusan ini. Anda menanggapi ini seperti apa? Ya, terima Boleh kasih. Atau tidak Hakim melakukan? Pertama saya ingin tanya sama Anggi. Saya diundang dalam kapasitas sebagai seorang akademisi. Betul. Dan yang mengerti hukum. Saya tidak mau menyebut pakar, nanti terlalu tinggi label yang diberikan. Betul ya? Betul. Seharusnya seorang ahli akademisi tidak boleh berdiri ada sebelah sini, ada sebelah sana. Saya harus ada di situ di tengah dalam memberikan pendapat. Okay. Tidak peduli itu akan merugikan ini atau menguntungkan sana. Saya juga berharap adik saya Aristo mempunyai nilai-nilai kita sebagai seorang akademisi, ya. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Kita tidak boleh mencari muka kepada publik atau kepada siapapun. Itu penting bagi saya. Yang kedua, saya semalam tentang Anglo-Saxon segala macam, saya sudah jelaskan. Dan kalau mau dipilahkan Anglo-Saxon Eropa kontinental, hanya dalam konteks bahwa di Anglo-Saxon common law itu dia putusan hakim itu mengikat untuk dilaksanakan oleh hakim berikutnya. Di Eropa kontinental, putusan hakim itu hanya sebagai salah satu sumber hukum, boleh digunakan, boleh tidak. Pada prakteknya itu kalaupun mau disimpangi, itu dikemukakan argumentasi-argumentasi. Okay. Sekarang kalau kita mau tahu sistem hukum di dunia, pelajarilah sistem hukum di dunia itu. Paling tidak ada 5 sistem hukum yang besar. Anglo-Saxon atau common law, Eropa kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum Hindu, sistem hukum sosialis atau komunis. Itu 5 setidaknya. Ada lagi yang mengatakan sistem hukum Konghucu. Ya. Nah, tapi yang sangat dominan memang Indonesia awalnya dia Eropa kontinental. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekarang tidak ada lagi yang mutlak Eropa kontinental atau mutlak Anglo-Saxon. Produk-produk hukum yang dibuat sekarang sudah mengakomodir era globalisasi kepentingan berbagai negara atau aliasnya disebut hybrid. Nah, termasuk KUHAP yang sedang berlaku sekarang itu bukan KUHAP yang merujuk kepada sistem Eropa kontinental. Pra-peradilan itu ada di dalam Eropa kontinental. Istilah itu sebenarnya oleh dulu waktu KUHAP dibuat, KUHAP dibuat, itu ada dua kelompok kekuatan yang tarik menarik
tim perumusnya. Kelompok almarhum Bang Buyung Nasution dan almarhum Yapti Amin, Haryono Citro Subono dan lain-lain itu menginginkan seperti pre-trial Amerika. Oke. Kemudian ada satu lagi kelompok almarhum Prof. Umar Senoaji menginginkan model Belanda, Rechter komisaris atau hakim komisaris. Kemudian di hybrid menjadilah pra-peradilan. Lihat materi muatannya, tidak sama dengan pre-trial, tidak sama dengan Eropa kontinental. Dia sebuah benar-benar hybrid. Oke, Bang, materi artinya pacar. Nah, kemudian jadi jangan lagi tudingan kita bahwa hakim mainkan isu itu karena dalam negara di Indonesia pun hakim berwenang menyimpangi undang-undang yang ada. Berwenang, diberikan kewenangan asalkan ada syarat. Hakim ingin membuat jurisprudensi. Pahami dulu apa makna jurisprudensi itu. Jurisprudensi itu adalah produk atau putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap hal-hal yang belum diatur. Satu, yang kedua belum cukup diatur. Yang ketiga sudah ada diatur, tapi pengaturan yang sudah ada ini dianggap sudah tidak adil lagi, mengurangi rasa keadilan. Nah, saya langsung berikan contoh ke pra-peradilan. Pra-peradilan dulu waktu awal tahun 86, 87 waktu saya di LBH Jakarta dengan Bang Luhut antara lain, Luhut Pangaribuan, Bu Nur Syahbani Kasasungkana, kami tiap hari mengajukan pra-peradilan ke Polda Metro. Tapi materinya saat itu textbook hanya yang ada di KUHP, yaitu sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan, serta sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Tidak bisa untuk penggeledahan penyitaan saja ditolak karena tidak diatur di KUHP. Nah, sekarang kondisinya akhirnya kami membuat penafsiran, lihat ke pasal 95, lihat ke pasal bahwa kalau lihat penjelasannya bisa kita itukan, diterima pelan-pelan, terjadi perubahan oleh hakim. Poinnya sudah ditangkap, artinya hakim boleh memberikan putusan dengan pertimbangan demi apapun kepentingan keadilan dalam masyarakat. Nah, kemudian Pak Frederick ini sendiri kan tadi malam di ILC mengatakan bahwa beliau pernah memenangkan pra-peradilan tahun 95 terhadap penyitaan yang tidak sah. Lihat KUHP. Ada nggak pra-peradilan terhadap penyitaan? Tidak ada. Jadi hakim kenapa menerima bahwa hakim itu menyimpangi karena rasa keadilan. Jadi hakim boleh menyimpangi udah demi keadilan. Dan itu rasa keadilan itu kemudian ya diikuti secara ajak, secara terus-menerus oleh hakim berikutnya. Itu baru disebut jurisprudensi. Kalau tidak diikuti oleh hakim berikutnya disebut putusan hakim atau putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tidak otomatis disebut jurisprudensi. Untuk itu clear. Poin yang kedua, Bang Nasrullah, bagaimana tadi disebutkan bahwa ini bisa saja penyidik akan mengajukan kembali Peggy jadi tersangka. Kalau saya mengatakan penyidik wajib menindaklanjuti penyidikan kasus meninggalnya Vina. 2 orang anak manusia meninggal. Seperti itu, masa tidak ada tersangka atau terdakwa yang itu. Harus ditindaklanjuti, kejar sebenar-benarnya. Ya. Artinya bisa Peggy Setiawan kembali jadi tersangka atau ada tersangka baru selain Peggy Setiawan? Untuk sementara saya katakan, untuk Peggy Setiawan terkunci dengan ada poin 5. Saya juga merasa aneh ada dikabulkannya poin 5 itu yang menyatakan, coba baca di putusan. Kita buka kembali amar putusan yang kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Jadi dengan kalimat itu tidak lanjut, tidak boleh dianggap tidak sah semua tindakan itu. Ya, tidak dianggap tidak sah, tidak boleh dilakukan. Tidak sah segala keputusan penetapan dilakukan lebih lanjut. Iya. Artinya kalau terhadap Peggy Setiawan. Artinya kalau melanjutkan kembali penyelidikan terhadap Peggy nggak sah. Itu kalimatnya. Amar sekarang hakim. Orang bisa saja berbeda pendapat. Ya. Ada orang yang mengatakan ini kan para ahli hukum ini kok bisa berbeda pendapat. Kalau saya mengatakan tidak ada perbedaan pendapat kecuali perbedaan kepentingan. Baik, Bang Nasrullah. Bang Aristo, bagaimana pendapat Anda sebagai ahli pidana juga melihat bahwa amar putusan nomor 5 ini mengikat? Sebentar, boleh nggak sebelum Aristo biar nggak salah ya? Itu bisa kepada Peggy Setiawan tetap bisa disidik lagi asalkan
putusan hakim itu dibatalkan terlebih dahulu. Oke. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut putusan hakim berarti harus ada cara langkah pembatalan. lagi, oke. Selama itu belum dibatalkan pasal itu, Tidak boleh ada itu tindak berlaku lanjut. dan Oke. mau diperadilankan bawa lagi pakai lagi putusan itu akan ditolak lagi Oke, itunya. Bung Aristo, Anda melihat seperti apa? Apakah juga sama bahwa nomor amar putusan hakim yang kelima ini mengikat, artinya Peggy tidak akan bisa diselidiki lebih lanjut sesuai dengan ini? Oke. Kalau saya melihatnya agak berbeda dengan Bang Nasrullah ya. Bang Nasrullah ini guru saya ini di FAUI ya. Jadi kalau saya melihatnya nomor 5, poin nomor 5 ini Ya. itu tidak bisa diartikan bahwa ini akan restricting future actions. Jadi apa ya? Tidak akan membatasi membatasi future actions dari penyidik. Karena logika itu hampir nggak mungkin. Masa dia mau merestriksi? Karena kan situasi itu belum ada. Bagaimana dia mau mengadili situasi yang sudah ada? Nah, poin seperti ini sebenarnya standar di dalam putusan pra-peradilan. Maksudnya itu adalah menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Jadi lebih lanjut di sini maksudnya adalah putusan-putusan yang merupakan produk derivatif daripada penetapan tersangka. Apa itu produk derivatif dari penetapan tersangka? Di situ ada penangkapannya, ada penyitaannya, ada penggeledahannya. Itu produk derivatif dari penetapan tersangka. Karena kan logikanya begini, penetapan tersangka itu adalah sumber dari kekuasaan untuk melakukan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Menahan orang, menangkap orang, menyita barangnya, menggeledah, itu. Jadi ketika ujungnya tadi penetapan tersangkanya itu dibatalkan, maka produk derivatifnya itu ketentuan lebih lanjut itu juga batal. Jadi gugur semua tuh ya. Jadi itu gugur bawah. semua. Jadi itu tidak bisa diartikan bahwa itu restricting future actions dari penyidiknya. Artinya bisa saja nanti penyidik lagi memulai menyidiki kasus ini dengan barang bukti yang baru gitu bisa? Bisa, karena dengan alat gini. bukti yang baru? Bisa, sangat bisa. Tapi syaratnya berat. Kenapa? Saya jelaskan ya. Kenapa sangat bisa? Jadi sebagian saya setuju dengan Pak Frederick bahwa pra-peradilan ini kan dibuat formal. Jadi dari dulu desain tadi Bang Nasrullah mengatakan sejarah legislasi undang-undang, pra-peradilan itu sebenarnya adalah bentuk kompromi. Kan desain hukum acara pidana kita ini otoritarian karena tahun 81. Pada waktu itu ada faksi pro-demokrasi, aktivis yang mengatakan harus ada kontrol nih. Masa penyidik aparat penegak hukum bisa menangkap, menahan itu tapi sembarangan, nggak ada kontrolnya. Maka dibuat pra-peradilan. Tadinya pra-peradilan ini pasif, sangat pasif. Penetapan tersangka itu nggak ada tadi seperti diceritakan Bang Nasrullah. Tapi baru pada putusan Mahkamah Konstitusi, logika itu sedikit dirubah. Ujungnya tadi penetapan tersangka itu sekarang bisa diuji. Jadi bukan hanya upaya paksanya, tetapi juga penetapan tersangkanya juga bisa. Nah, kita aplikasikan kepada kasus Peggy ini. Kasus Peggy, kalau Mbak Anggi melihat ya, elemen utama dalam membatalkan penetapan tersangka Peggy itu sebenarnya hanya satu, yaitu dia tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Sebelumnya ya. Karena ada proses administrasi penyidikan yang amburadul di tahun 2016. Apa itu amburadul? Yang pertama, orang di DPO tapi tidak pernah diperiksa sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya. DPO itu kan artinya dia sudah jadi tersangka, ya itu di dalam peraturan Kapolri. Nah, ternyata kekacauan administrasi penyidikan tahun 2016 ini terbongkar gara-gara film. Nah, mencoba diperbaiki di tahun 2024, langsung cepat, gerak cepat. Ternyata tidak diperiksa juga, tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Jadi itulah elemen utamanya. Kalau itu alasan utamanya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, maka itu adalah kesalahan yang bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Dia periksa. Bagaimana dengan alat buktinya? Apakah juga harus diperbaiki? Nah, ini baru saya akan jelaskan. Ketika di pra-peradilan saya lihat alat buktinya ini kan sebenarnya alat bukti yang dalam tanda petik cetek lah. Mohon maaf, kenapa cetek? Alat buktinya itu pertama alat bukti saksi. Saksinya itu, Pak Tony koreksi saya, saksinya itu polisi yang pada waktu itu datang ke rumahnya Peggy ya, yang memfoto dan segala macam ya. Betul, ya. Ya, ada Pak Budi namanya. Oke, kemudian saksinya juga surat-surat KTP, tanda kelulusan dan lain-lain, identitas. KTP yang diambil ke rumah Peggy ya, oleh foto polisi, ya, kan? foto. Yang ketiga itu. ahli. Ini kan alat bukti yang degree-nya atau derajatnya rendah. Kenapa saya bilang rendah? Kalau alat bukti saksi, apalagi saksinya polisi, itu kan bisa disetting dia ngomong apa. Itu yang pertama. Kedua, alat bukti ahli itu juga bisa disetting dia mau ngomong apa.
Yang ketiga, alat bukti surat dia tidak menunjukkan apapun. Nah, apalagi sekarang Pak Tony dan kawan-kawan sudah memenangkan ini, sudah pasti polisi akan sangat berhati-hati. Kapolri udah buka suara. Jadi begini, bukti apa? Kalau buat saya, kalau mau memutarbalikan keadaan ya, ini ibaratnya kalau main bola nih Pak Tony udah menang 3-0 nih. Kalau mau memutarbalikan jadi 4-3, dia harus mempunyai bukti yang solid. Apa itu bukti yang solid? Itu yang selalu dibilang scientific crime investigation. Misalnya, apa sih scientific alat yang itu? digunakan untuk pembunuhan itu sendiri. Misalnya, kalau kita bicara soal forensik, benda tumpul, benda tajam, luka, itu tuh sudah susah. Apakah ada DNA di dalam baloknya, itu udah susah ya. Tapi kan sekarang ada tidak bukti-bukti solid, misalnya seperti CCTV. Oke, tahan dulu sampai di sana. Atau komunikasi karena ini pembunuhan berencana loh. Oke, tahan dulu. Apakah mungkin itu? Ya harus ditanya ke polisi yang bisa menjawab ya. Tapi bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya, bagaimana tapi kemudian tim kuasa hukum melihat kalau seandainya polisi punya itu semua. Tapi nanti kita jawab. Jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.